Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son masih di channel Istanbul Aquatic. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengobati ikan-ikan yang kena kutu, khususnya ikan koi. Jadi kalau ada ikan koi tingkah lakunya sudah aneh, misalkan sering lompat, itu kemungkinan pasti kena kutu. Karena dia bukan ikan lumba-lumba ya. Atau bisa juga gerakannya itu agak aneh ya, biasanya jalan itu tiba-tiba set gitu ya. Nah, kelihatannya kayak bergaya padahal itu lagi kena kutu. Dia badannya gatal dan pengen menggaruk mungkin ya, karena nggak punya tangan ya, caranya seperti itu. Oke, mari kita bahas. Oke, di sini ada sebuah obat yang saya kenalkan. Sebenarnya saya tidak bermaksud promosi obat ini karena ada obat-obatan yang lain. Saya pakai kutu killer, dimana obat ini mungkin paling banyak digunakan, mungkin ya gitu. Ada lagi nanti kutu blast atau yang lainnya. Silahkan cari sendiri merek yang sekiranya cocok. Nah, di sini cara pemakaiannya gimana? Nanti ini obat harus termakan oleh ikan. Nah, lah apa ikannya dilolos satu-satu ya tentunya enggak juga sih gitu. Nah, di sini dosisnya itu 1 ml per 1 kg pakan ya. Saya pun pakai kira-kira, jarang ngitung. Yang jelas pertama ini obat akan saya teteskan. Ini obat akan saya teteskan di sini. Masih ada isinya nggak? Oh, masih ya, tinggal dikit. Ini udah mau habis sebenarnya, udah aja semuanya. Karena biasanya 10 ml itu 15 tetes. Itu untuk 1 kg, ini pakai dosis rendah saja. Kalau dosis rendah sih ya kita nggak jamin langsung sembuh ya, nanti bisa diulang lagi. Biasanya saya cuma sedikit langsung saya pakai untuk 1 kg. Nah, ini di wadah ini ada sedikit air. Jadi air ini nanti yang saya campur dengan makanan. Saya campur dengan makanan ikan. Saya cari dulu makanan ikannya. Jadi nanti makanan ikan ini akan menyerap obatnya tentunya. Saya biasanya gini, nanti kan makanan jadi basah dan pasti ada yang tersisa nggak langsung kita kasihkan. Kalau tersisa gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya kita jemur saja sampai kering. Tapi saya sendiri termasuk orang yang nggak mau jemur karena kadang ya kalau musim hujan saya jemur sementara saya lagi pergi, tahu-tahu malah kehujanan. Nah, itu repot. Makanya saya nggak pakai sistem jemur. Jadi caranya nanti langsung saja, ini peletnya yang saya banyakin. Kalau peletnya dibanyakin, otomatis ini suatu saat pasti akan kering sendiri. Kalau belum kering, tambahin lagi ini ya. Jadi ini saya tambah-tambah terus saja. Saya coba pelet warna lain. Ini ada pelet yang mengandung spirulina. Ini proteinnya sedikit yang warna hijau ini, hanya 21%. Tapi dia mengandung spirulina, nanti berguna supaya warna ikan jadi lebih bagus ya. Kalau yang pertama tadi ini lebih banyak proteinnya, sekitar 38%. Ini yang lebih mempercepat pertumbuhan. Jadi yang ini tuh protein 38% ini ya. Ini mereknya Harmony, saya tahu aja mereknya sekalian. Saya cari yang murah-murah aja ini, Harmony, karena kalau yang lainnya nanti kadang lebih mahal. Ya sebenarnya lebih mahal lebih bagus sih. Kalau ini hanya 21% protein. Jadi kalau dipakan pakai yang warna hijau ini cenderung nanti ikannya nggak gemuk-gemuk, cenderung kurus gitu ya. Cenderung kurus. Tapi warnanya jadi lebih cerah ya. Saya memadukan dua-duanya. Saya nggak tahu kalau makanan-makanan yang mahal itu gimana. Mungkin buat yang sudah pengalaman, yang sudah expert itu lebih tahu ya. Katanya memang yang mahal cenderung lebih bagus. Oke, saya pause aja biar cepet. Saya tadi juga mencampur dengan ruby. Ini sebenarnya lebih ke makanan ikan apa ini, pakan gurami atau apalah ya itu. Saya campur aja. Karena ruby ini kelihatannya gini, walaupun proteinnya nggak banyak, juga nggak ada pewarna, tapi dia baunya agak menyengat gitu ya.
sehingga meningkatkan nafsu makan pada ikan. Ini cukup banyak ya, sekilo kali ya ini. Pokoknya saya kondisikan supaya kering aja. Kalau nggak kering saya tambahin pelet. Jadi saya nggak berpikir untuk menjemur makanan ini gitu. Oke, ini bisa langsung saya kasihkan ke ikan. Kita lihat saja ikan-ikan koinya. Nah, ini kolamnya memang agak keruh karena nggak pakai filtrasi. Tapi yang penting ikannya sehat. Wah, itu lagi nafsu makan tuh. Nah, seperti itulah kurang lebih ikan-ikannya akan memakannya. Nah, setelah memakan makanan ini yang mengandung kutu killer, maka nanti yang terjadi seperti ini. Ikan ini akan menghasilkan suatu lendir, di mana lendirnya itu nanti akan meracuni kutu-kutunya, sehingga kutu-kutu yang hinggap di tubuhnya akan mati, ya, karena keracunan. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kok proses biasa seperti itu, gimana cara kerjanya detailnya saya nggak tahu. Yang penting ya bagi saya ikannya akhirnya sehat. Biasanya kalau sudah kayak gitu ikannya kutunya udah bebas dan jarang lompat-lompat lagi ya. Oke, paling itu saja. Mudah-mudahan ilmunya bisa dimanfaatkan dan silakan dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.